Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman dan juga Pak Puji. Untuk pertemuan kali ini akan membahas standar General Markup Language yang dipersembahkan dari kelompok 2, yaitu Siti Lailatul Qamaria, Rizna Yulianti, dan Atika Salma. Untuk pertama, kita akan menjelaskan mengenai sejarah singkat perkembangan standar General Markup Language. Kemudian yang kedua, yaitu definisi dari standar General Markup Language. Dan yang terakhir adalah elemen dari standar General Markup Language. Sejarah singkat perkembangan standar General Markup Language. Dalam konsep pengkodean umum, secara historis, manuskrip elektronik berisi kode kontrol atau makro yang dapat membuat dokumen di format dengan cara tertentu. Sebaliknya, pengkodean umum yang dimulai pada akhir 90-an menggunakan tag deskriptif, misalnya heading bukan format 17. Nah, permulaan gerakan kode generik untuk presentasi dibuat oleh William Tunnicliffe, Ketua Komite Komposisi Komunikasi Grafis atau GCA. Selama pertemuan di kantor percetakan pemerintah Kanada pada bulan September 1967, topik dari pertemuan itu adalah pemisahan isi informasi dokumen dari formatnya. Di akhir 1960-an, seorang desainer buku New York bernama Stanley Rice mengusulkan ide katalog universal dari teks struktur editorial berparameter. Norman Scarp, Direktur GCA, mengakui pentingnya tren ini dan mendirikan proyek pengkodean umum di Komite Komposisi. Panitia mengembangkan konsep Gen Code, menyadari bahwa kode umum yang berbeda diperlukan untuk jenis dokumen yang berbeda pula, dan dokumen yang lebih kecil dapat digabungkan untuk elemen yang lebih besar. Proyek ini berkembang menjadi Komite Gen Code yang kemudian memainkan peran penting dalam perkembangan standar General Markup Language. Pada tahun 1969, Charles Goldfarb memimpin proyek penelitian IBM tentang sistem informasi kantor hukum terintegrasi. Bersama dengan Edward Moser dan Raymond Lory, ia menemukan Generalized Markup Language sebagai sarana yang memungkinkan subsistem pengeditan teks, performatan, dan pengambilan informasi untuk berbagi dokumen. GML didasarkan pada ide pengkodean umum dari Rice dan Tunnicliffe. Namun, alih-alih skema pemberian teks sederhana, GML memperkenalkan konsep jenis dokumen yang ditentukan secara formal dengan struktur elemen bertingkat yang eksplisit. Sebagian besar GML diimplementasikan dalam sistem penerbitan kekuatan industri, sistem penerbitan oleh IBM dan lainnya, dan mencapai penerimaan industri yang substansial. IBM sendiri, yang dianggap sebagai penerbit terbesar kedua di dunia, mengadopsi GML dan sekarang memproduksi lebih dari 90% dokumen. Setelah menyelesaikan GML, Goldfarb melanjutkan penelitiannya tentang struktur dokumen, membuat konsep tambahan seperti referensi singkat, proses tautan, dan jenis dokumen bersamaan, yang bukan merupakan bagian dari GML, tetapi kemudian dikembangkan sebagai bagian dari SGML atau Standard General Markup Language. Kemudian perkembangan SGML sebagai standar internasional pada tahun 1978, Komite American National Standard Institute atau ANSI tentang pemrosesan informasi mendirikan Komite Bahasa Komputer untuk Pemrosesan Teks yang diketuai oleh Charles Scarp. Kemudian dari UNIVAC dengan Norman Scarp sebagai anggota, Goldfarb diminta untuk bergabung dengan panitia dan akhirnya memimpin proyek untuk standar bahasa deskripsi teks berdasarkan GML. Komite GCA Gen Code mendukung upaya tersebut dan menyediakan orang-orang yang berdedikasi untuk tugas mengembangkan desain bahasa dasar Goldfarb untuk SGML menjadi standar. Draft kerja pertama dari standar SGML diterbitkan pada tahun 1980. Pada tahun 1983, PGPK dapat merekomendasikan draft kerja ke-6 sebagai standar industri. Pada tahun 1984, dengan umpan balik dari standar GCA,
3 draft kerja diproduksi kembali. Pada tahun 1985, sebuah rancangan proposal untuk standar internasional diterbitkan dan grup pengguna HTML internasional didirikan di Inggris oleh John Smith, yang menjadi presiden pertamanya. Bersama-sama dengan GCA di Amerika Utara, memainkan peran penting dalam mendidik publik tentang HTML dan mengkomunikasikan reaksi pengguna dan komentar kembali ke proyek pengembangan. Sebuah rancangan standar internasional diterbitkan pada Oktober 1985 dan diadopsi oleh Kantor Publikasi Resmi Komunitas Eropa. 1 tahun tinjauan dan komentar menghasilkan teks akhir, yang menggunakan sistem HTML yang dikembangkan oleh Andreas Belgard. Kemudian dari Europe Particle Physics Laboratory atau CERN diterbitkan dalam waktu singkat setelah disetujui dalam jurnal pada tahun 1986. Dari tahun 1983 hingga 1987, Komite EEP yang diketuai oleh Nicholas Alter dari University Microfilms mengembangkan aplikasi awal HTML untuk pembuatan buku, jurnal, dan artikel. Aplikasi ini ditunjuk untuk pertukaran naskah antara penulis dan penerbitnya, di antara kegunaan lain dan menyertakan definisi elemen opsional untuk tabel kompleks dan rumus ilmiah. Terima kasih atas penjelasan dari Mbak Ria terkait sejarah singkat perkembangan HTML. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat terkait definisi dari HTML itu sendiri atau pengertian dari HTML itu sendiri. HTML atau Standard General Markup Language merupakan sebuah standar ISO atau International Organization for Standardization untuk mendefinisikan bahasa markup umum untuk dokumen. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa HTML itu berasal dari GML milik IBM. Nah, HTML ini menyediakan beragam sintaks yang dapat digunakan untuk banyak aplikasi. Meskipun pada dasarnya atau aslinya HTML ini didesain untuk menyediakan penyaringan dokumen yang dapat dibaca oleh mesin dalam proyek besar pemerintah dan juga industri dirgantara. Jadi pada aslinya didesain untuk kedua hal besar tersebut. Nah, HTML ini sering disebut sebagai meta language. Maksudnya adalah HTML itu bukanlah sebuah bahasa, melainkan bahasa yang menjelaskan bahasa markup lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah HTML ini adalah aturan atau kerangka kerja untuk mendefinisikan bahasa markup tertentu. Nah, HTML ini merupakan standar ISO yaitu ISO 8879 1986 yang terdiri dari 3 versi. Yang pertama adalah versi HTML asli pada tahun 1986, yang kedua adalah HTML EMR pada tahun 1996 di mana dikembangkan untuk menambahkan aturan penamaan yang diperpanjang yang memungkinkan bahasa markup dan script sesuai dengan keinginan. Dan yang ketiga ada HTML EMR pada tahun 1998 yang mana HTML ini dikembangkan untuk lebih mendukung persyaratan XML dan TTW. Nah, HTML ini menyediakan markup deskriptif, bukan prosedural. Maksudnya apa? Maksudnya HTML ini hanya menyatakan nama untuk mengkategorikan bahan dari dokumen daripada menentukan proses yang akan dilakukan. Jadi HTML bukan menentukan proses apa yang harus dilakukan, tapi lebih ke pengkategorian atau pemberian deskripsi terhadap sebuah dokumen. Nah,
SQL ini mengizinkan deskripsi informasi terstruktur yang independen dari pemrosesannya dengan menyediakan sintaks standar untuk menentukan deskripsi kelas dokumen. Deskripsinya itu disebut dengan document type definition atau definisi tipe dokumen, di mana definisi tipe dokumen ini menentukan jenis dokumen dan strukturnya dengan menyatakan elemen apa yang diperlukan dalam jenis tertentu dan elemen apa yang mungkin ada dalam dokumen. Sekian mungkin penjelasan terkait SQL. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai elemen pada SQL oleh Mbak Atika. Pada Mbak Atika dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Risna. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen dalam SQL. Di dalam SQL terdapat 3 elemen utama. Yang pertama adalah SQL Declaration, Prolog, dan juga referensi. SQL Declaration di sini merupakan suatu pernyataan dalam menentukan string dan nama token sintak ke dalam nilai tertentu. Sebagai contoh di sini menentukan string untuk awalan dan akhiran. String yang digunakan pada awalan adalah tanda kurang dari atau slash, kemudian string yang digunakan pada akhiran adalah lebih dari atau slash. Kemudian elemen yang selanjutnya adalah prolog. Prolog di sini merupakan suatu kumpulan dari beberapa deklarasi tipe dokumen atau yang sering disebut juga dengan DTD yang menentukan tipe elemen, hubungan elemen, dan juga atribut. Baik, elemen yang selanjutnya adalah referensi. Referensi di sini berisikan data dan markup dokumen. Next, contoh tag SQL. Di sini terdapat contoh tag SQL seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya dalam SQL itu harus terdapat tiga elemen, di mana harus ada SQL Declaration, Prolog, dan juga Reference. Di sini SQL Declaration di sini dapat dilihat di contoh ini. Untuk string awalan di sini menggunakan tanda kurang dari, dan untuk string akhiran menggunakan tanda lebih dari. Next, di sini ada contoh tag HTML. Untuk tag HTML dan SQL di sini hampir memiliki beberapa kode yang sama, di mana diwajibkan harus memiliki string awalan dan akhiran. Untuk string awalan dan akhiran, namun ada beberapa kode yang berbeda seperti tanda B dan lain sebagainya. Next, perbedaan antara SQL dan HTML. SQL sendiri di sini merupakan suatu standar untuk mendefinisikan bahasa markup umum di dalam suatu dokumen. Sedangkan HTML sendiri merupakan suatu bahasa markup standar untuk membuat suatu halaman web dan aplikasi web. SQL dan HTML ini merupakan sama-sama bahasa markup, cuman yang satu SQL digunakan untuk dokumen dan HTML digunakan untuk membuat halaman web dan aplikasi web. Selanjutnya, jika dilihat dari elemen yang terdapat dalam SQL dan HTML sendiri, di sini terlihat perbedaannya, di mana SQL mempunyai 3 elemen. Yang pertama SQL Declaration, Prolog, dan juga Reference. Berbeda dengan HTML di sini memiliki 3 elemen, yaitu tag awalan, di mana digunakan untuk pemberian nama elemen dan atribut, kemudian konten atau isi yang ingin disampaikan, dan yang terakhir adalah tag akhiran. Dan yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari SQL. Terdapat beberapa kelebihan SQL. Yang pertama adalah mampu menangani banyak tipe ide atau protokol penghubung. Selanjutnya, sangat fleksibel, memisahkan isi penampilan. Style sheet memudahkan penggunaan ulang konten. Selanjutnya adalah standar ISO, mendukung dengan banyak alat yang tersedia. Selain kelebihan, di sini juga
SGML terdapat beberapa kekurangan, diantaranya adalah membuat DTD membutuhkan rekayasa perangkat lunak yang teliti. Selanjutnya, menghubungkan cenderung rumit. Menulis perangkat lunak SGML sangat sulit dan bisa sangat kompleks dan tidak banyak digunakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan di grup